Allah Ta'ala membagi 3 kategori orang yang hafal Quran. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Dan telah kami wariskan Al-Quran ini, Alkitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua orang hafal Quran, hanya yang terpilih. Tapi faminhum muqtasid, ada yang hafal Quran tapi bertentangan dengan substansinya Al-Quran. Yang mohon maaf, faminhum zalimul li nafsih. Faminhum zalimul li nafsih. Ada yang hafal Quran tapi bertentangan dengan substansinya Al-Quran. Bukan harfiyahnya Al-Quran, bukan lafziyahnya Al-Quran. Tidak dirubah lafziyahnya Al-Quran, tapi substansi maqasidus syariahnya itu bertentangan. Contoh saja, Al-Quran menyatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ada orang yang justru bertentangan dengan maqasidus syariahnya, mengatakan orang yang mati tidak akan mendapatkan manfaat dari pahala sedekah orang yang hidup yang menghadiahkannya. Ayatnya ada, tidak dirubah, betul ada dalam Al-Quran, tapi substansinya dirubah karena tidak hanya berdiri sendiri ayat ini, harus ada korelasi dari mulai ayat 36 dan juga hadis-hadis yang lainnya. Ayat 36-nya am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apakah kalian tidak membaca apa yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang telah ia upayakan ketika hidupnya. Ini syariatnya dari umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi ada orang yang cuma hafalan Quran sengaja menggunakannya untuk menolak kebenaran substansi Al-Quran, untuk bertentangan substansinya dengan substansi yang sebenarnya, untuk menentang substansi maqasidus syariah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Mengatakan orang yang meninggal tidak akan dapat manfaat dari bacaan Quran, dari hadiah, zikir, doa, sedekah dari yang masih hidup. Maka orang yang seperti itu walaupun hafal Quran jangan diikuti, dia itu pendusta, tukang wadul, al-waduliyah. Marganya al-waduliyah, tukang wadul, tukang bohong. Yang kedua yang hafal Quran, wa minhum muqtasid, separoh dipakai, separohnya ditentang. Contoh sebagian yang ditentang bab wasilah dan berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wallahu wa rasul a'lam bi murid wa ma'na. Dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan. Allah menegaskan air hujan juga mengandung keberkahan, apalagi air doa orang soleh. Tapi ditentang tidak ada berkah selain dari Allah. Ya memang hakikat dari Allah, tapi mereka menentang adanya hak prerogatif Allah, menebarkan rahmat dan berkahnya melalui pintu-pintu yang Allah kehendaki, diantaranya melalui makhluk-makhluknya Allah. Ma'an mubarakan fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah, air hujan. Padahal bagi Allah tanpa air hujan pun mampu menumbuhkan sesuatu, betul tidak? Bulu kampung kita tanpa air hujan juga tetap tumbuh, ya kan? Walau tanpa sinar matahari. Bulu mata tidak memanjang, tidak perlu kita memotong bulu mata. Tapi bulu kemaluan, walau tak tersirami air hujan, walau tak tersentuh oleh sinar matahari, tetap memanjang. Bahkan kalau tidak dicukur mungkin dicocang nantinya. Repot. Apa itu yang dicocang sampai ke bawah? Ekor. Repot nanti kalau sampai dicocang mah. 2 meter ke bawah kan, Masya Allah. Apa itu? Asyat, pecut katanya gitu. Pecut sama rasuli. Aduh ampun dah. Kemudian yang ketiga barulah tadi orang faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ya hafal Quran, ya faham Quran sehingga dia mampu mengamalkannya dengan sesuai, berkesesuaian dengan maqasidus syariahnya. Jadi gak cukup hafalan, karena banyak orang yang hafal tapi ternyata justru salah kaprah, menyesatkan banyak.
ya, Snokhoorgronye, Van der Vlas, gubernur-gubernur Belanda banyak yang hafal Quran, hafal hadis. Kemudian Syekh Al-Majmu'i, Hemper Lawrence Arab ngacak-ngacak Hijaz, dibuat pemberontakan, pembantaian, diambil alih jadi negara kerajaan Ibnu Saud. Ya, jadi ternyata bahkan yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah guru tahfizul Quran, namanya Ibnu Muljam. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi Amirul Mukminin, gubernur Mesir namanya sahabat Amr bin As minta dikirimkan guru-guru tahfizul Quran. Dikirim dari Madinah, pimpinannya Ibnu Muljam yang kemudian membunuh Sayyidina Ali menantu Rasul Amirul Mukminin pada masanya. Tuh ternyata sekarang banyak generasi-generasi Ibnu Muljam. Dalilnya Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ngomong hukum negara, hukum tagut, tapi kerja masih jadi PNS, kan goblok itu namanya. Paham? Bilang hukum negara, hukum tagut, tapi masih kerja di instansi negara. Kalau mau minggat dari Indonesia kamu. Kemudian dalil yang kedua dari Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan menggunakan hukumnya Allah yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, maka dia kafir. Tapi kerja jadi kepala dinas, tapi kerja di BUMN, apa kamu gak ngomong dirimu kafir sendiri? Atau kerja di perusahaan asing bahkan, yang aturannya menggunakan aturan manusia. Bilang-bilang aturan manusia, aturan togut, kafir, tapi sering demo urusan aturan-aturan negara, hasil ijtihad anggota dewan. Maraknya kejahatan, kebatilan bukan hanya karena banyaknya orang yang berniat berbuat batil, tapi karena juga diakibatkan diamnya orang-orang yang baik, yang faham, yang ngerti. Kalau kita diam ya sudah, banyak orang yang menipu umat dengan dalil agama. Kata Imam Ibn Rushdi, idza aradta an tatahakkama fil jahili fa 'alaika an taghlifa kulla batilin bi khilafi diniyin. Jika engkau ingin menipu orang-orang bodoh, jika engkau ingin menguasai orang-orang awam, maka balutlah setiap yang batil dengan dalil agama, pasti manut dan mereka toh-tohan akan membela kamu seolah-olah benar padahal kamu menipu mereka dengan dalil agama. Harus tahu bab itu. Sehingga kata Rasul di akhir zaman la yabqa minal imani illa ismu, tak tersisa dari keimanan kecuali cuma namanya saja di akhir zaman itu. Nama-namanya nama-nama orang yang beriman. Wa minal islami illa rasmuh, dan tidak tersisa dari Islam nanti di akhir masa kecuali cuma simbol-simbolnya saja. Tapi perilakunya perilaku jahiliyah.